Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di Lajbon. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Pinjam uang di Lajbon menjadi cerita menarik bagi banyak pengguna pinjaman online. Dalam video kali ini saya akan ceritakan pengalaman pribadi secara lengkap bagaimana proses pengajuan pinjaman di Lajbon, mulai dari pendaftaran, verifikasi data, hingga pencairan dana ke rekening. Selain itu diulas juga limit pinjaman, tenor, bunga, serta sistem penagihan Lajbon berdasarkan pengalaman pengguna langsung. Video ini cocok untuk kamu yang sedang mempertimbangkan pinjam uang di Lajbon dan ingin mengetahui kelebihan, kekurangan, serta risiko sebelum mengajukan pinjaman. Awalnya saya mencoba pinjam uang di Lajbon karena sedang butuh dana cepat untuk kebutuhan mendesak. Proses pendaftarannya cukup mudah, hanya perlu mengisi data diri, KTP, nomor HP aktif, serta menghubungkan rekening bank. Untuk tampilan aplikasinya juga sederhana, jadi tidak membingungkan meskipun baru pertama kali menggunakan. Setelah semua data diisi, saya langsung mengajukan pinjaman dengan nominal kecil terlebih dahulu. Untuk proses verifikasinya tidak terlalu lama, sekitar beberapa jam sudah ada notifikasi bahwa pengajuan sedang diproses. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar 2.800.000 dengan pilihan cicilannya selama 12 bulan. Dan untuk pembayaran per bulannya yaitu sebesar Rp360.168. Nah, keesokan harinya, dana pinjaman dari Lajbon masuk ke rekening tanpa potongan besar di awal, sesuai dengan yang tertera di aplikasi. Untuk tenor pinjaman, Lajbon menyediakan pilihan yang cukup fleksibel. Saya memilih tenor pendek agar bunganya tidak terlalu besar. Dan selama masa pinjaman, saya rutin mengecek aplikasi untuk memastikan tanggal jatuh tempo dan jumlah tagihan yang harus dibayar. Saat mendekati jatuh tempo, Lajbon mengirimkan pengingat melalui notifikasi dan WhatsApp. Selama saya membayar tepat waktu, tidak ada teror atau penagihan berlebihan. Proses pembayarannya juga pun mudah karena bisa dilakukan lewat transfer bank sesuai petunjuk di aplikasi. Sementara untuk kelebihan Lajbon yaitu pengajuan dan pencairan bisa selesai cepat melalui aplikasi tanpa perlu banyak dokumen fisik. Selanjutnya, tidak perlu meminjamkan aset seperti BPKB atau sertifikat tanah. Dan tenor fleksibel panjang. Lajbon menyediakan cicilan sampai dengan 12 bulan. Selanjutnya, terintegrasi dengan akun Lazada. Jadi jika sudah memenuhi syarat, pengguna bisa langsung menarik limit kredit dari aplikasi Lazada yang sering digunakan. Dan untuk tagihan bisa dibayar melalui virtual akun bank atau gerai seperti Alfamart. Dana pinjaman cair langsung ke rekening bank pengguna. Dan untuk kekurangan Lajbon yaitu tidak semua pengguna bisa mengakses, hanya pengguna prakualifikasi yang muncul menu Lajbon. Kemudian jika telat bayar, denda bunga bisa cukup besar dan menambah beban cicilan. Dan untuk pencairan hanya ke rekening bank, tidak bisa dicairkan langsung ke e-wallet. Jadi dari pengalaman pinjam uang di Lajbon, menurut saya aplikasi ini cocok untuk kebutuhan dana darurat dalam jangka pendek. Namun tetap harus bijak dalam meminjam, memahami bunga dan tenor, serta memastikan kemampuan membayar agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.
Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di Lastborn. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online Lastborn, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di Lastborn, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.